warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmat Tangkudung dengan NIM 941424 012. Saya jurusan Ilmu Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu IKF dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks kapasitas fiskal atau IKF adalah sebuah indikator yang mengukur kemampuan suatu daerah otonom untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan. Secara sederhana, IKF mencerminkan kekuatan fiskal suatu daerah, yaitu seberapa besar potensi sumber daya keuangan yang dimiliki dan dikuasai oleh daerah tersebut, terlepas dari seberapa besar sumber daya itu sudah terpakai atau dibelanjakan. IKF umumnya dihitung dengan membandingkan pendapatan hasil daerah atau PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat seperti sumber alokasi umum dan dana bagi hasil dengan jumlah penduduk atau kebutuhan belanja daerah secara keseluruhan. Tujuan utama IKF adalah untuk mengelompokkan daerah berdasarkan kemampuan finansialnya sehingga pemerintah pusat dapat menentukan prioritas dalam pemberian bantuan atau alokasi dana transfer daerah. Kategori kapasitas fiskal, pemerintah biasanya mengelompokkan daerah berdasarkan IKF-nya ke dalam beberapa kategori, misalnya sangat tinggi, daerah yang sangat mampu membiayai sendiri sebagian besar kegiatannya. Tinggi, daerah yang mampu membiayai banyak kegiatannya dan memiliki ketergantungan yang relatif rendah. Ketiga, sedang, daerah dengan kapasitas fiskal yang cukup tetapi masih memerlukan dukungan signifikan dari pemerintah pusat. Yang keempat, rendah atau sangat rendah, daerah yang sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat karena sumber daya keuangannya sangat terbatas. Dampak IKF terhadap pertumbuhan ekonomi itu kapasitas fiskal daerah memiliki dampak yang sangat signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pertama, kualitas belanja publik. IKF tinggi, daerah dengan IKF tinggi cenderung memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar. Mereka dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk belanja modal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur dasar, jalan, jembatan, pelabuhan, dan irigasi, dan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Belanja modal yang berkualitas tinggi ini adalah prasyarat utama untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, IKF rendah. Daerah dengan IKF rendah seringkali terpaksa mengutamakan belanja wajib, pegawai dan operasional dan sangat bergantung pada transfer pusat yang terkadang memiliki peruntukan spesifik. Ini membatasi kemampuan daerah untuk melakukan intervensi ekonomi lokal yang spesifik dan pro-growth. Yang kedua, stimulasi sektor swasta dan investasi. Pertama, IKF tinggi, kapasitas fiskal yang kuat menunjukkan kepada investor bahwa daerah tersebut memiliki stabilitas keuangan dan mampu menyediakan fasilitas pendukung yang memadai. Misalnya daerah mampu membiayai pembangunan kawasan industri, kemudahan perizinan dan infrastruktur penunjang yang pada akhirnya menarik investasi sektor swasta yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Kedua, IKF rendah itu keterbatasan dana dapat mengakibatkan buruknya layanan infrastruktur dan birokrasi yang menjadi penghambatan utama investasi dan pertumbuhan usaha lokal. Yang ketiga, kemandirian pembangunan. IKF yang kuat memberikan otonomi dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk merancang program pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan unik lokal.
Misalnya, pengembangan pariwisata bahari di pesisir atau hilirisasi komoditas perkebunan di pedalaman. Kemampuan untuk beradaptasi dan merespon kondisi lokal ini sangat krusial untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
tabel ini konstanta sebesar 1,0. Artinya kalau semua variabel bebas dianggap tidak berubah, maka rasio kapasitas fiskal daerah berada di angka 1,0. Kedua, pertumbuhan ekonomi punya nilai signifikansi 0,684 lebih besar dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap rasio kapasitas fiskal daerah. Ketiga, kategori sangat rendah memiliki koefisien negatif, yaitu negatif 0,292 dan signifikan 0,001. Artinya, kondisi sangat rendah berpengaruh menurunkan rasio kapasitas fiskal daerah. Yang keempat, kategori sangat tinggi memiliki koefisien paling besar yaitu 1,749 dan signifikan 0,00, yang berarti kondisi sangat tinggi sangat berpengaruh dalam meningkatkan rasio kapasitas fiskal daerah. Yang kelima, kategori sedang berpengaruh positif 0,251 dan signifikan 0,00. Artinya kondisi sedang ikut meningkatkan rasio kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya, kategori tinggi juga berpengaruh positif yaitu 0,507 dan signifikan 0,00. Sehingga semakin tinggi kategorinya, semakin besar pula rasio kapasitas fiskal daerah. Dilihat dari nilai beta, pengaruh paling kuat datang dari kategori sangat tinggi, disusul kategori tinggi, sedang, dan terakhir sangat rendah yang pengaruhnya negatif. Nah, kesimpulannya, rasio kapasitas fiskal daerah lebih dipengaruhi oleh perbedaan kategori tingkat sangat rendah sampai sangat tinggi dibandingkan oleh pertumbuhan ekonomi. Kondisi yang semakin tinggi kategorinya akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sedangkan kondisi sangat rendah justru menurunkannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.